berdusta terhadap Allah adalah setiap orang yang mengatakan membuat perbuatan bid'ah yang tidak mempunyai di dalamnya sandaran syariat. Au halala syai'an mimma harramallah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Au harrama syai'an mimma abahallah, atau mengharamkan sesuatu dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Bimujarradi ra'yihi wa tasyahihi, hanya berdasarkan pendapatnya ataupun keinginannya atau hawa nafsunya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin di setiap pekannya, 10 Sya'ban 1441 Hijriah. Kita dimudahkan untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian, yaitu membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Fadilatu Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 748 Hijriah. Dan ini kajian sebenarnya adalah kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu di Masjid As-Salam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akan tetapi karena dengan takdir Allah Subhanahu wa taala COVID-19 masih belum reda, maka kita alihkan kajian ke studio via streaming melalui akun YouTube Rifqan TV dan Facebook Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Dan insyaallah ta'ala kajian Al-Kabair ini selama 1 bulan ini setiap Jumat di sore hari. Kenapa kita pilih sore? Karena sore waktunya lebih lapang, sedangkan antara maghrib dan isya hanya sekitar setengah jam kurang lebih. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal judham
والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آمين. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita memulai membaca Al-Kabiratu Ar-Rabi'ata Asyrata, dan dosa besar yang ke-14 yang diberi judul oleh penulisnya Al-Kadhibu 'ala Allahi 'azza wa jalla wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berbuat dusta terhadap Allah dan atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati hafizakumullahu taala, berarti di sini ada dua jenis dusta. Ya, ada dua jenis dusta. Yang pertama yaitu berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan berdusta atas Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an banyak sekali jenis-jenis berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 50. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Perhatikanlah betapakah mereka mengada-ngadakan dusta terhadap Allah. Mengada-ngadakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Apa yang dimaksud tentang berdusta terhadap Allah pada surah An-Nisa ayat 50 ini? Yaitu kalau kita lihat dalam surat dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-49, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudhlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih dari dosa? Menganggap dirinya bersih dari dosa. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah bahwa orang-orang yang menganggap dirinya bersih dari dosa fil Yahud wan Nasara. Mereka, ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ayat ini turun celaan terhadap orang-orang Yahudi, yaitu mereka berdusta terhadap Allah, yang menyatakan dan mengakui diri mereka sebagai hamba-hamba Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, padahal mereka musuh-musuh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Zaid rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa ayat ini turun bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani berdusta terhadap Allah ketika mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan ketika mereka itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 81. Dan juga ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan pernah masuk ke dalam surga
kecuali siapa yang beragama Yahudi atau Nasrani. Ini dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah mengatakan, kan yuqaddimuna as-sibyana amamahum fi ad-du'a was-salah yu'minunahum wa yaz'umuna annahum la dhanba lahum. Ini termasuk daripada dusta kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka mengedepankan anak-anak kecil di depan mereka saat berdoa, saat sholat, dan mereka mengaminkannya, dan mereka mengira bahwasanya anak-anak kecil tersebut tidak ada dosa sedikit pun. Ini juga disebut dengan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri bahwasanya yang dimaksud dengan mensucikan diri, menganggap diri bersih, annal yahuda qalu inna abna'ana tufu wa hum lana qurbah wa sayashfa'una lana wa yuzakkunana fa anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudhlamuna fatila. Ayat ini turun adalah ketika Yahudi berkata, sesungguhnya anak-anak kami ia diwafatkan dalam keadaan masih kecil, dan mereka mempunyai kedekatan dengan kita, dan mereka akan memberikan syafaat dan mensucikan kita dari dosa-dosa. Ini anggapan Yahudi terhadap diri mereka. Jadi kalau kita bisa ringkas, termasuk dusta terhadap Allah adalah sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 49-50, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berdusta terhadap Allah bahwasanya mereka mempunyai kedudukan yang dekat dengan Allah. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka menganggap diri mereka sedikit dosa, bahkan menganggap diri mereka bersih dari dosa. Ini dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita sebagai seorang muslim, jangan bersikap seperti Yahudi dan Nasrani. Dan mereka menganggap bahwasanya anak-anak mereka pun juga anak-anak yang bersih. Mereka menganggap diri mereka adalah penghuni surga. Ini termasuk dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dusta. Mereka di antaranya yaitu surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hadza halal wa hadza haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Ini termasuk daripada berdusta terhadap Allah, mengatakan ini halal, ini haram, padahal hal tersebut belum dihalalkan oleh Allah, bahkan diharamkan oleh Allah. Padahal hal tersebut diharamkan oleh Allah, belum dihalalkan oleh Allah. Maka hati-hati. Ini termasuk daripada dusta terhadap Allah, menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Kita baca tafsiran Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini, surat An-Nahl ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin bi'akli rizqihil halal at-tayyib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk makan dari rezeki yang diberikannya yang halal dan baik. Wa yashkuruhu ala dzalik, dan Allah mensyukuri akan hal tersebut. Fa innahul mun'im al-mutafaddil bihi ibtida'an alladhi yastahiqqul ibadah wahdahu la syarika lah. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan nikmat, yang memberikan karunia dari awalnya, yang berhak untuk diibadahi semata, tiada sekutu baginya. Thumma dzakara ma harramahu alaihim mimma fihi madarrah lahum fi dinihi wa dunyahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah telah haramkan atas manusia dari hal-hal yang berbahaya bagi manusia, baik dalam perkara agama mereka ataupun dunia mereka. Jadi kita harus tahu betul bahwasanya semua yang diharamkan oleh Allah dari ucapan, perbuatan, maka itu semua adalah hal-hal yang pasti ada bahaya, baik dari sisi agama ataupun dari sisi dunia. Minal maitah wad dam wa lahmil khinzir, seperti bangkai, darah, kemudian daging babi. Kemudian setelah itu Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma naha ta'ala an suluki sabilil musyrikin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang tentang kebiasaan orang-orang musyrik. Alladzi halalu wa harramu bimujarradi ma wada'uhu wastalahu alaihi minal asma bi ara'i. Yang telah menghalalkan ataupun mengharamkan dengan hanya meletakkannya atau memberikan istilahnya atas nama-nama tersebut dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. Minal bahirah was-saibah wal wasilah wal ham, yaitu berupa bahirah ataupun saibah ataupun wasilah atau ham. Ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh mereka dan hal-hal yang dihalalkan oleh mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Wa ghairi dzalika mimma kana syar'an lahum ibtada'uhu fi jahiliyati. Dan hal-hal lainnya dari hal yang yang disyariatkan untuk mereka, yang mereka buat-buat di dalam masa jahiliyah mereka. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a fi bid'atan laysa lahu fiha mustanadun syar'i aw halala syai'an mimma harrama Allah aw harrama syai'an mimma abaha Allah bimujarradi ra'yihi wa tashahhihi. Dan masuk ke dalam hal ini, yaitu ke dalam hal berdusta terhadap Allah dengan mengatakan ini halal, ini haram. Termasuk di dalamnya adalah setiap yang membuat bid'ah, perkara yang mengada-ngada dalam agama, yang tidak memiliki dasar syar'i di dalamnya. Ini termasuk berdusta terhadap Allah. Melakukan perbuatan bid'ah, mengajak manusia melakukan perbuatan bid'ah, menciptakan ibadah-ibadah baru, terutama di zaman-zaman seperti ini. Hati-hati ya. Kita waspada terhadap COVID-19, tetapi kita lebih waspada terhadap kesyirikan dan kebid'ahan. Karena COVID-19 menyebabkan seseorang mati di dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak yang sembuh. Sedangkan kesyirikan jika tidak bertaubat dan mati di atasnya menyebabkan tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, bagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil sahih. Begitu juga bid'ah, jika tidak bertobat darinya, bahkan di masa-masa sulit malah menjadi-jadi melakukan perbuatan bid'ah dalam agama, maka pada saat itu seseorang akhirnya melakukan dosa besar. Dan ini termasuk dusta besar, dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan sampai membuat amalan-amalan, mengkhususkan suatu amalan dengan asumsi bahwasanya ini adalah amalan pencegah COVID-19. Buat asumsi sendiri, pembatasan ibadah tersendiri. Seperti misalkan membaca surat tertentu dengan jumlah tertentu pada malam tertentu dengan tata cara tertentu dengan niatan tertentu. Maka ini harus dengan dalil. Jika dikaitkan dengan COVID-19, maka jangan sampai itu termasuk daripada perbuatan bid'ah. Seperti misalkan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan atau dijauhkan dari COVID-19. Kemudian dia membuka Al-Quran, pandangan pertama terhadap ayat yang dia lihat, maka itulah yang menjadi amaliyahnya. Maka ini belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Betul, Al-Quran sebagai penyembuh. Akan tetapi membatasi dengan tata cara tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, jumlah bilangan tertentu, jenis amalannya tertentu, belum ada dalil, maka ini adalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir, yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'ah laisa lahu fiha mustanadun syar'i. Yang artinya masuk di dalam hal ini berdusta terhadap Allah adalah setiap orang yang mengatakan membuat perbuatan bid'ah yang tidak mempunyai di dalamnya sandaran syariat. Au halala syai'an mimma harramallah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Au harrama syai'an mimma abahallah, atau mengharamkan sesuatu dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Bimujarradi ra'yihi wa tasyahihi, hanya berdasarkan pendapatnya ataupun keinginannya atau hawa nafsunya saja. Nah, ini contoh dari yang kedua dari berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang ketiga dari berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran. Ini di luar hujannya, di Banjarmasin hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga dengan hujan ini wabah penyakit seluruhnya, terutama COVID-19, diangkat dari atas muka bumi dan akhirnya kita bisa beraktivitas lagi di sebagaimana biasa. Sungguh 2 kali sudah kita tidak sholat Jumat di masjid dikarenakan waspada terhadap penyebaran COVID-19. Kita tidak ingin tertular, tidak ingin menularkan yang lebih berbahaya lagi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya, nas'aluka an tarfa'a hadzal bala 'ajilan ghaira ajil. Nas'aluka ya Allah an tarfa'a hadzal bala 'ajilan ghaira ajil. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara berdusta atas nama Allah yaitu surat Ali Imran, disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 75. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'im. Dzalika bi annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Di antara ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah Yahudi.
Ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadanya. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagih. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahuinya. Yang dimaksud pada ayat ini adalah mereka berkata dusta terhadap Allah, yaitu perkataan mereka bahwasanya orang Yahudi kalau berhutang kepada kaum muslimin mereka tidak mau bayar. Mereka menganggap harta mereka ini atau harta orang-orang beriman tidak ada artinya ya di hadapan kaum Yahudi. Mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil, yang artinya tidak ada dosa bagi kami apa yang kami lakukan terhadap orang-orang ummi. Ummi di sini maksudnya adalah orang-orang Arab yang diutus kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab. Ya. Mereka mengatakan laisa alaina fi dina haraj fi akri amwalil ummiyin. Tidak ada dosa bagi kami untuk memakan harta orang-orang ummi, orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Wahumul Arab, kata Imam Nukathir, dan mereka adalah Arab. Fa inna Allah qad ahallaha lana, sesungguhnya Allah telah menghalalkannya untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bantah akan hal ini. Ya, wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahuinya. Artinya perkataan mereka itu terhadap orang-orang beriman ini adalah dusta. Mereka membuat-buat sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan memakan harta orang tanpa kebenaran. Nah, inilah yang dimaksud dari berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan oleh orang Yahudi yang menganggap bahwasanya harta orang-orang beriman itu tidak mengapa untuk dimakan. Tidak mengapa kalau berhutang kepada orang beriman untuk tidak dikembalikan. Ini hati-hati. Ini termasuk berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Yaitu mengatakan bahwasanya kami dihalalkan oleh Allah untuk mengambil harta orang-orang beriman. Harta orang-orang Arab yang tidak bisa baca tulis itu halal bagi kami. Ini berdosa atas Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi sudah 3 kita katakan. Berdusta atas nama Allah adalah merasa dirinya suci. Orang Yahudi dan Nasrani merasa diri mereka suci. Mereka anak-anak Allah. Mereka mengaku orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdosa atas nama Allah di antaranya juga dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan termasuk di dalamnya kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat bahwa termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah, membuat perbuatan bid'ah yang belum ada sandaran syar'i di dalamnya. Ini termasuk berdusta atas nama Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan sudah saya singgung tadi, hati-hati. Di zaman-zaman seperti ini, zaman-zaman sempit, sulit, akhirnya orang menghalalkan segala cara. Memang paling sulit untuk menasihati kaum muslimin dalam perkara bid'ah, terutama bid'ah idhaliyah. Mereka menganggap diri mereka sedang beribadah, sedang baca yasin, sedang tahlilan, ya, sedang sholawatan. Tetapi kita harus paham betul bahwasanya ibadah kepada Allah sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sedetil-detil. Tidak boleh kita mengkhususkan tempat tertentu tanpa dalil, waktu tertentu tanpa dalil, jumlah bilangan tertentu tanpa dalil, jenis ibadah tertentu tanpa dalil.
Jenis ibadah yang saya maksud misalkan baca surat ini ya untuk menahan ini. Nah, ini jenis ibadah. Harus ada dalil. Kemudian tata cara tertentu, kemudian sebab tertentu. Harus dengan dalil. Ini ahibati hafizakumullah taala. Nah, kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas adalah yaitu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya mereka mengambil harta orang-orang beriman pada waktu itu dengan cara berhutang kepada mereka, kemudian tidak dikembalikan. Ini tidak mengapa, karena kami berhak saja melakukan itu terhadap orang-orang ummi, kata mereka, orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Ini dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat sekarang, termasuk dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 78. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kadhib. Alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahuinya. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini berarti orang-orang Yahudi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka berdusta atas Allah. Apa itu? Mereka merubah Alkitab, kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsiran Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Yukhbiru ta'ala 'anil yahud 'alaihim la'inullah anna minhum fariqan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa yubaddiluna kalam Allah. Allah mengabarkan tentang Yahudi, semoga laknat-laknat Allah terhadap mereka, bahwa dari mereka ada sekelompok yang merubah firman Allah dari tempatnya, mengganti firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzilunahu 'anil murad bihi. Mereka menghapuskan apa yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Liyuhimul jahalah annahu fi kitabillahi kadzalik. Bahwasanya untuk mengelabui orang-orang bodoh bahwasanya yang mereka katakan itu juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yansibunahu ilallah, dan mereka menyandarkannya kepada Allah. Wa huwa kadzibun 'ala Allah. Wa hum ya'lamuna min anfusihim annahum qad kadzabu waftarau fi dzalika kulli. Dan itu adalah dusta terhadap Allah, dan mereka mengetahui tentang diri mereka bahwa mereka telah berdusta, bohong terhadap atas apa yang telah mereka lakukan tersebut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri annahum yuharrifun wa yazidun wa laysa ahadun min khalqillahi yazilu lafdha kitabin min kutubillah lakinnahum yuharrifuna yata'awwaluna ala ghairi ta'wil. Yang artinya bahwa orang-orang yang berdusta atas nama Allah di antaranya mereka adalah orang-orang yang merubah firman Allah, menambahkan firman Allah. Wa laysa ahadun min khalqillah yuzilu lafdha kitabin min kutubillah. Dan tidak berhak seorang pun dari makhluk Allah yang merubah apa yang ada dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka lancang, mereka merubah, mereka mentakwilkan dengan takwil yang tidak sesuai. Lihat di sini ya, mereka mentakwilkan dengan takwil yang tidak sesuai. Maka kita katakan kepada orang-orang yang tidak mempercayai sifat-sifat Allah dan menakwilkan sifat-sifat tersebut dengan takwilan yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misalkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Maka ini sifat
Allah Subhanahu wa taala. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf menetapkan sifat istiwa bagi Allah dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan tanpa kita misalkan, tanpa kita samakan dengan makhluk. Dan yang kedua, kita sucikan sifat tersebut tanpa kita tolak sifat tersebut. Inilah dua sikap yang diambil Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-itsbat bila tamtsil wa tanzih bila ta'attul. Menetapkan tanpa memisalkan dengan makhluk. Allah beristiwa sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah, tidak sama dengan istiwanya makhluk. Kemudian meniadakan keburukan-keburukan dari sifat tersebut tanpa meniadakan sifatnya, tanpa menolak sifatnya. Nah, apabila ada orang yang merubah, mentakwil sifat istiwa dengan sifat istaula, maka dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tafsir dari Imam Ibnu Katsir, yata'awwalunahu ala ghairi ta'wil. Mereka mentakwilkannya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Wahab ibn Munabbih rahimahullah. Inna Taurata wal Injila kama anzalahum Allahu lam yughayyir minhuma harf, atau lam yughayyar minhuma harf. Sesungguhnya Taurat dan Injil sebagaimana yang telah keduanya Allah Subhanahu wa taala turunkan, belum dirubah dari keduanya tersebut satu huruf pun. Walakinnahum yudhillun bitahrif wa ta'wil. Tetapi mereka menyesatkan, maksudnya menyesatkan manusia dengan merubah dan juga dengan mentakwil sifat tersebut. Wa kataba wa kutiba kanu wa kutubun kanu yaktubunaha min indi anfusihim. Dan mereka menulis buku-buku yang mereka tulis sendiri. Makanya di dalam ajaran Nasrani ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, ada Injil ini, Injil itu. Ya. Ini termasuk daripada dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk dusta terhadap Allah yang keempat adalah mengatakan ini firman Allah padahal itu bukan firman Allah. Mengatakan ini tafsiran yang diinginkan oleh Allah padahal itu bukan tafsiran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin." Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang beriman. Faman iftara 'ala Allahil kadhib min ba'di dzalik fa ulaika humudz zalimun. Maka barang siapa yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Ahibati hafizakumullah taala, di sini termasuk daripada berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dari makanan-makanan. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya asal hukum makanan halal. Siapa yang mendatangkan bahwasanya makanan tersebut haram, maka dia perlu mendatangkan bukti kepada kita semua. Siapa yang tidak bisa mendatangkan bukti dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia berarti dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu yang kelima. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 103. Termasuk berdusta terhadap Allah, ma ja'alallah min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala ham walakinnal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah. Bahirah allati yumna'u durruha lit-tawaghit fala yahlibuha ahadun minan nas. Artinya ada hewan yang diharamkan untuk diperah susunya karena untuk disembahkan kepada atau dikurbankan kepada berhala-berhala, kepada sembahan-sembahan selain Allah. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah wala sa'ibah. Sa'ibah kanu yusayyibunaha li alihati la yahmilu 'alaiha syai', yang artinya wala sa'ibah. Allah juga tidak mensyariatkan sa'ibah. Sa'ibah adalah hewan yang juga disembahkan ataupun disesajikan kepada berhala-berhala mereka. Hewan tersebut tidak boleh ditunggangi, hewan tersebut tidak boleh dipakai, hewan tersebut khusus untuk berhala. Mereka mengkultuskan hewan, ya. Ini sa'ibah. Wala wasilah. Adapun wasilah, dia adalah onta yang perawan. Tubakkaru fi awali nitajil ibl thumma tuthanna ba'du bi untha wa kanu yusayyibunaha lit-tawaghit in wasalat ihdahuma bil ukhra laysa bainahuma dzakar. Ini adalah onta yang perawan, artinya dia betina. Dia di onta yang pertama kali dilahirkan oleh betina ibunya, kemudian tidak boleh diapa-apakan, dirapikan, dibersihkan, tidak boleh diletakkan, tidak boleh dipakai, tidak boleh diletakkan apa-apa di atas, dimuliakan, disesajikan kepada berhala-berhala mereka. Itu disebut dengan wasilah. Walaham, alham fahul iblil yadribu ad-darrab al-ma'dud fa idza qada darrabuhu wa da'uhu lit-tawaghit wa 'afawhu 'anil hamal falam yuhmal 'alayhi syai' wa samul hami. Alham fahlul ibil, anak onta, yang mana ini juga disesajikan kepada berhala. Jadi semuanya ini dari mulai bahirah, sa'ibah, wasilah, ham, ini adalah sesaji untuk berhala. Hewan-hewan yang dikultuskan, tidak boleh dipakai, tidak boleh diletakkan apa-apa, tidak boleh digunakan, hanya dipelihara saja, disesajikan kepada berhala-berhala, patung-patung, ataupun sembahan-sembahan selain Allah secara umum. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan hamid. Al-Maidah ayat 103. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah. Lihat ini. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ini hati-hati. Yang dianggap, dan subhanallah di negeri kita ada sapi yang dianggap istimewa, berbeda dengan sapi-sapi yang lainnya, bisa mendatangkan keberkahan katanya, kemudian tidak diapa-apakan, tidak dipakai, tidak diperah susunya, tidak digunakan, tidak ditunggangi, disesajikan kepada berhala. Ini termasuk daripada berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 103. Kemudian termasuk juga ayat yang menerangkan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Yunus ayat 59.
Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq faja'altum minhu halalan haraman wa halalan. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Nah, ini termasuk daripada berdusta atas nama Allah. Mengatakan ini haram, ini halal, tanpa ada dalil. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin padamu tentang ini? Atau kamu berdusta saja terhadap Allah? Artinya mengatakan ini halal, ini haram, padahal asal hukumnya semuanya halal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib yaumal qiyamah. Apakah dugaan orang-orang yang mengadakan kebohongan, kedustaan terhadap Allah pada hari kiamat? Maksudnya sangat besar siksanya. Jangan kamu kira remeh siksanya orang yang berdosa terhadap Allah di hari kiamat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditafsiri oleh para ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, Imam Mujahid ibn Jabr, Ad-Dhahhak bin Muzahim, Qatadah bin Da'am as-Sadusi, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahumullah wa radhiya anhum, nazalat inkaran 'alal musyrikin. Ayat ini surat Yunus ayat 59 60 diturunkan sebagai pengingkaran terhadap orang-orang musyrik, fima kanu yuharrimun wa yuhilluna minal bahair was-sawad wal wasaya, yang mana mereka mengharamkan dan menghalalkan dari hewan-hewan sesaji, ya, hewan-hewan yang dikultuskan, ya, hewan-hewan yang disesajikan kepada berhala, ya. Nah, ini termasuk daripada berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengatakan ini halal, ini haram, ini hewan tidak boleh disembelih, ini hewan boleh disembelih, padahal itu semua asal hukumnya halal. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dusta terhadap Allah adalah disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 68. Qalu ittakhadallahu walada. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan Allah mengambil seorang anak atau menjadikan seorang sebagai anak. Subhana, maha suci Allah, huwal ghani. Dialah Allah yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah yang maha kaya, kepunyaannya yang ada di langit dan yang ada di bumi. In indakum min sultanin bihadza. Kamu tidak mempunyai sandaran akan hal ini. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Ini termasuk kebohongan terhadap Allah, meyakini bahwa Allah menjadikan seseorang sebagai anaknya, menjadikan seseorang sebagai anaknya. Dan ini dilakukan oleh Yahudi, Nasrani, kemudian Arab-Arab musyrik jahiliyah. Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Nasrani mengatakan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah anak Allah. Wa qalatil Nasara Al-Masih ibnullah. Kaum Nasrani mengatakan Al-Masih Nabi Isa putra Maryam adalah anak Allah. Kemudian orang-orang musyrik dari kaum Arab jahiliyah mengatakan bahwa para malaikat adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah anak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur. Amlahul banat walakumul banun. Yang artinya, ataukah
milik Allah anak-anak perempuan dan milik kalian anak-anak laki-laki. Ini adalah kebiasaan dari kaum Arab jahiliyah yang mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi contoh-contoh dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk dari orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendustakan terhadap kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 6 sampai 7. Wa idz qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Itu ayat 6. Ayat 7-nya, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah. Siapa yang mengadakan dusta terhadap Allah? Yang mendustakan kerasulan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedang dia diajak kepada agama Islam. Nah, dari tafsiran ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan la ahada azlam mimman yaftari 'ala Allahil kadzib wa yaj'ala lahu andadan wa syuraka wa huwa yud'a ila tauhid wal ikhlas. Termasuk dusta terhadap Allah adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang berdusta terhadap Allah dan menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu dan dia mengajak kepada tauhid dan keikhlasan. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan Allah la yahdil qaumadz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Jadi termasuk berdusta terhadap Allah adalah melakukan kesyirikan. Nah, ini contoh-contoh dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kita sampai di sini ya. Kita sudah menyebutkan contoh-contoh dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam kita berbicara. Kita akan masuk kepada pertanyaan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang ingin bertanya bisa bertanya melalui akun YouTube Rifqan TV atau juga bisa bertanya melalui akun Facebook Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Saya akan baca dari beberapa akun. Dari Ibnu Abbas bertanya, bagaimana cara membedakan antara perasaan was-was dengan rasa kehati-hatian? Terkadang saya merasa terlalu hati-hati sampai jatuh ke dalam was-was. Maka was-was adalah dari syaitan. Sedangkan hati-hati adalah sikap seorang muslim. Hati-hati sikap seorang muslim. Was-was, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas."
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, dari keburukan al-waswas al-khannas, yaitu jin yang memberikan rasa was-was. Was-was tersebut, cara membedakannya dengan sikap hati-hati adalah kita terlalu berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Itu berarti was-was. Saya beri contoh. Kita buang air kecil atau buang air besar, lalu kita beristinja, membersihkan kemaluan, membersihkan dubur kita dengan sebaik-baiknya. Lalu setelah itu kita keluar. Satu langkah kita keluar, kemudian ada rasa was-was. Rasa was-was sepertinya ada yang keluar lagi. Maka ini tidak perlu ditoleh. Kenapa? Karena yakinnya kita sudah bersih. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dirubah dengan keraguan-raguan. Kecuali kalau kita yakin bahwasanya kita memang batal. Tapi kalau ragu-ragu setelah kita beristinja, bersuci, maka ini adalah keraguan-raguan dan itu adalah was-was. Wallahu a'lam. Dari Priliana Chandra Dewi, apakah ujub bisa membatalkan keislaman dan bagaimanakah cara mencegah diri dari ujub? Apakah cukup dengan istighfar? Lalu adakah doa khusus untuk diamalkan yang ingin dikirimkan kepada saudara kandung kita yang belum berhijrah karena dengan tangan dan lisan sudah namun belum berhasil? Maka ahibati hafizakumullah taala, ujub adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit hati yang sangat berbahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelumnya, apa sih ujub itu? Ujub adalah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, ketika ditanya tentang ujub, antara anna indaka syai'an laysa 'inda ghairik. La a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujub. Kamu melihat bahwa kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ujub. Merasa bangga dengan sesuatu yang dimilikinya, yang dia anggap orang lain tidak memilikinya. Kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, mengatakan, dan aku tidak mengetahui di tengah orang-orang yang sholat, berarti ahli ibadah, ada sesuatu yang lebih buruk daripada sifat ujub. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Dan ujub Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Muddathir ayat 6. Wala tamnun tastakthir. Dan jangan kamu merasa banyak sudah beramal. Ya, jangan kamu merasa banyak sudah beramal. Ibnu Kaisan rahimahullah ketika menafsir ayat ini beliau mengatakan, la tastakthir amalan fatarahu min nafsik, innama amaluka minnatun minallahi alaik idh ja'ala laka sabilan ila ibadati. Jangan kamu merasa banyak amal yang kamu sudah lihat dari dirimu. Sesungguhnya amalmu hanyalah karunia murni dari Allah atasmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu jalan untuk beribadah kepadanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ujub ini dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Artinya orang-orang yang sesat perbuatan mereka di kehidupan dunia. Mereka mengira bahwa mereka sudah berbuat baik, padahal mereka belum berbuat baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda tentang al-ujub sebagaimana di hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, "Lau lam takunu tudznibun la khiftu 'alaikum ma huwa akbar min dzalik." Al-ujba al-ujba. Kalau kalian tidak berdosa, maka aku sangat khawatir terhadap kalian yang lebih besar dari hal itu. Apa itu? Sifat ujub, sifat ujub. Artinya kita ini berdosa agar kita tidak ujub. Itu salah satunya. Kita ini alhamdulillah.
kita ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu diperintahkan untuk bertobat, salah satunya adalah agar kita tidak mempunyai ujub bahwa kita masih punya kekurangan dan semisalnya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk ujub juga hadis tentang ujub, Rasulullah SAW mengatakan salasul muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama, syuhun muta', sifat bakhil terutama kepada orang yang di bawah tanggung jawab yang ditaati. Hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, yang kedua. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih, yaitu merasa ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Merasa ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Kemudian apa obat agar kita jauh daripada ujub? Obatnya adalah yaitu seseorang menyandarkan semua semua yang sudah dia kerjakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan semua yang sudah dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang berilmu menolong Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Bilqis, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ketika Nabi Sulaiman melihat bahwa istana Ratu Bilqis tersebut ada di hadapannya sebelum matanya berkedip, maka orang yang berilmu yang menolong Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah karunia dari Allah. Maka sifat ujub akan hilang apabila seseorang menyandarkan semua kelebihan yang dimilikinya, prestasi yang dimilikinya, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi pertanyaan? Baik. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan, ahibati hafizakumullah taala, tentang sifat ujub, tentang al-kabair maksud saya, dosa-dosa besar. Dan kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah penyakit ini. Dan semoga kita dijauhkan dari semua penyakit. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamati an nughtala min tahtina. Allahumma 'afina fi badrina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kira-kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa setiap Jumat jam 17 waktu Indonesia Tengah. Ini kalau waktu Indonesia Barat berarti 1 jam sebelumnya, yaitu bertepatan dengan jam 16. Sampai seperti inilah kajian kita sampai jam 18:15 sekian ya, waktu Indonesia Tengah, atau jam 17 sekian waktu Indonesia Barat. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.